asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajma'in. Kepada yang terhormat Cak Abdul Qudus Salam selaku pemateri dan sahabat dan Ketua Rayon MII FISIP Komisariat Penyelenggaraan Apel Cabang Surabaya, Pak Yon Muhammad Husaini, serta sahabat-sahabat Solotas, juga sahabat-sahabat PMI Rayon FISIP yang lainnya. Selamat sore sahabat-sahabat. Apakah sudah lancar puasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Ini tema kali ini cukup menarik ya, sahabat-sahabat sekalian. Geopolitik internasional. Menurut saya sendiri cukup langka memang dalam kajian-kajian, setiap kajian-kajian PMII di ranah rayon mengkaji dengan tema yang berbau internasional. Cukup jarang saya temui dan pertama kali saya ikuti di rayon FISIP ini. Cukup menarik memang, ada unsur geografi, unsur politik, dan dibaurkan dengan unsur internasional. Baiklah, sembari menunggu teman-teman sahabat-sahabat yang lain, pukul 15.35 bisa kita mulai.
Baiklah, tanpa menunggu waktu yang cukup lama dan membuang-buang waktu, bisa dimulai tadarus sosial politik kali ini dengan pemateri Cak Abdul Salam dari Lakpesdam PBNU dengan tema geopolitik internasional. Sebagai pengantar, geopolitik menurut pandangan saya sendiri yang juga mempelajari itu walaupun sedikit adalah percampuran antara politik dan teritori di skala lokal maupun internasional. Itu sekilas pengantar dari saya. Kemudian saya teruskan kepada para Pak pemateri, kepada Cak Abdul Kudus Salam, dipersilakan. Terima kasih Mas Abdul Mukhlisin ya namanya. Oke, Pak. Saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya banggakan semua sahabat-sahabat di PMII, baik Pak Rayon Fisip maupun yang lainnya. Sebelumnya saya minta maaf ya, nanti mungkin akan ada selah sedikit. Jadi kebetulan ya maklum ini minggu terakhir saya harus masih mengajar di FISIP ini di ilmu politik, jadi nanti saya akan bagi 2 sesi. Jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi. Jadi sesi pertama mungkin soal pengantar, yaitu kira-kira 30 menit lah, 30 ya 20 menitan. Ya 20 sampai 25 menit. Saya akan memberikan gambaran tentang Indonesia dulu. Seperti apa sih cara pandang dan segala macam situasi di Indonesia seperti apa. Tentang geopolitik itu bisa jadi nanti akan agak menyerempet kalau misalnya mau dikasih tambahan sedikit tentang sejarahnya kayak apa. Pada sesi yang kedua nanti mungkin saya jeda paling kira-kira 10 menit lah, 10 menit. Silakan tanya di sesi pertama. Sesi kedua nanti saya akan lebih banyak ngomong soal, karena ini kita akan membicarakan soal geopolitik internasional. Saya mungkin ada tema yang mungkin diusung itu adalah sederhana, misalnya Indonesia ada dalam kepungan lah, dalam kepungan skenario politik global itu seperti apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai ini dengan sedikit memberikan gambaran seperti apa yang tadi disampaikan sama sahabat Sabil, bahwasanya apa yang disebut dengan geopolitik itu adalah kalau dilihat dari harfiah kata itu memang geo dan politik. Ya, geo kita tahu, geo itu adalah bumi, geo itu adalah teritori, geo itu adalah geografi, wilayah. Nah, politik itu adalah seperti kita tahu adalah politik. Lalu apa terjemahan bebasnya kalau ketika kita menyatakan bahwa kita harus bergeopolitik itu seperti apa? Geopolitik ya kalau misalnya levelnya lokal itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya akan selalu menyebutnya NKRI ya. Pada sesi ini saya ingin suka memakai kata NKRI, yaitu tentang bahwasannya kita akan melakukan kajian atau studi tentang bagaimana misalnya soal geografi kita, sejarah kesejarahan kita, baik itu secara ilmu sosial, dan kita melihat pada kepentingan politik internasional. Jadi nanti akan kita lihat misalnya skenario apa itu yang akan terjadi. Jadi kita tidak boleh melepaskan ketika kita ngomong soal geopolitik, kita tidak bisa melepaskan dari teritori kita. Di Indonesia itu seperti apa sih? Makanya nanti kita akan mendiskusikan ini dari berbagai macam beberapa pendekatan. Misalnya nanti kita akan melihat bahwa soal-soal yang paling mendasar adalah nanti misalnya kita harus paham soal negara kita ini. Arti negara kita ini apa sih? Kalau kita melihat
besar dan secara kekuasaan politik, ya kan? Kalau kita melihat itu misalnya kita ini hidupnya adalah soal di daratan. Kita ini dikelilingi daratan-daratan, dikelilingi daratan-daratan. Atau dalam istilah kalau ini kan banyak teman-teman HI ya, teman-teman HI itu menyebutnya landlocked country. Jadi apa ya? Wilayahnya itu memang di daratan, wilayah ininya di daratan. Tetapi kita harus tahu kita ini berbatasan dengan siapa. Itu yang harus paham. Jadi orang selalu menyebut kita ini adalah negara arsipelago, negara kepulauan. Oleh karena itu kita harus tahu juga misalnya batasannya apa? Batasannya adalah laut. Karena negara pulau itu, ada yang orang menyebut negara pulau ya misalnya. Negara pulau kan hanya satu. Kayak apa? Kayak Australia, ya kan? Dia satu pulau. Ada beberapa negara lain itu apa Salomon ya. Terus orang menyebutnya itu oceanic archipelago. Jadi dia memang satu, tapi dia menjadi sebuah negara, bahkan menjadi benua. Yang kedua, selanjutnya tadi saya menyebutnya kita ini adalah negara kepulauan. Ada lagi misalnya yang misalnya negara itu pantai, karena biasanya dia terkunci dari pinggir kayak begini. Ini, contoh yang paling kelihatan itu di Timur Leste, yang bagian masuk di Pulau Timur kita. Itu kan ada cekungan gini. Nah ini agak kendala juga ini. Jadi kita ini Pulau Timur, ada cekungan, ini milik mereka. Nah ini terpisah. Jadi ini satu pulau. Makanya kita harus paham juga nanti kalau kita melihat kita harus sadar betul situasi kita ini kayak apa sih? Pemerintahannya kayak apa? Jadi tempat tinggal kita kayak apa? Itu kita harus paham. Tidak bisa melihat dari kacamata hanya sekedar cara pandang bahwa geopolitik itu adalah sebuah wilayah saja. Saya mohon maaf, saya harus kadang melihat ke kiri karena ada satu laptop yang saya harus mantau apakah sudah kita mulai atau belum itu persediaan. Jadi maaf kalau agak terganggu. Nah, lalu ketika kita tahu soal itu, budaya kita kayak apa? Kita itu macam-macam karena pulau, macam-macam, bahasanya macam, sukunya macam, rasnya macam, agamanya macam-macam. Satu agama banyak sekte lah, orang menyebutnya sekte ya. Misalnya Muslim aja, Muslim itu waduh, Masya Allah. Mulai misalnya yang berorganisasi kayak Nahdlatul Ulama, ada yang menyebut Muhammadiyah, sampai yang kiri notok, kanan notok ada di Indonesia. Darul Arkom yang katanya dulu besar di luar, Hizbut Tahrir ada di luar, wah, itu di sini itu banyak dan subur. Kita harus tahu budaya kita kayak apa, bentuk fisiknya juga kita harus tahu. Kita ini misalnya asal kita apa? Makanya nanti dalam skenario global saya akan menjelaskan soal kita ini kan memang kalau secara misalnya pribumi, orang menyebutnya pribumi, apa ya, identitas kita ini Polinesia. Apa ya, setengah-setengah hitam kayak gitu adanya. Nah, nanti saya akan mengungkap beberapa hal soal skenario global itu kayak apa. Nah, oleh karena itu, karena kita ini NKRI, kita harus punya cara pandang secara politik. Kalau kita tahu adalah makanya di Indonesia selalu sejak dulu selalu politiknya adalah bebas aktif dengan harus memiliki wawasan Nusantara sekarang. Wawasan kebangsaannya itu wawasan Nusantara. Saya wawasan Nusantara itu dulu saya masih ingat ketika saya masih zaman Orde Baru itu ya harus ada pendidikan P4 macam-macam lah pokoknya itu sampai 4 hari 5 hari itu. Nah, itu. Oleh karena itu kita harus tahu juga ini anak-anak HI ini juga harus paham, anak-anak FISIP apalagi politik dan yang lainnya terutama PNI, sahabat-sahabat PNI juga harus tahu tentang bagaimana misalnya kita ini adalah NKRI, adalah negara kepulauan. Diapit oleh dua. Apa itu? Asia. Benua ini ada dua benua yang lumayan karakteristiknya itu berbeda betul dengan kita. Yang satu Asia, yang satunya Australia. Nah, kita masuknya itu di Asia, tapi kalau sepak bola, Australia itu nakalan, dia ikutnya ikut Asia dia.
Kan sepak bola dia. Makanya ini soal kadang itu juga soal politik. Olahraga sekarang juga bagian dari politik. Kenapa kalau dia bisa ikut Oceania, dia kalah terus sekarang. Tapi kalau dia ikut Asia, dia ikut terus ya. Lalu benuanya besar karena kita kepulauan, dia dikelilingi atau dibatasi dengan laut yang begitu besar. Apa itu kita harus tahu, yaitu Hindia dan Pasifik. Makanya kenapa kita menyebutnya itu kita menyebutnya itu negara kepulauan itu tadi. Kita menyebutnya itu negara kepulauan. Ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik di negara kita ini. Kita ini kepulauan yang dilewati apa? Orang selalu kadang kita menyebutnya ini negara katulistiwa. Kita kadang selalu begitu. Karena apa? Kita ini dilewati. Makanya kalau katulistiwa, keuntungan juga kita harus tahu kita ini tropis, memiliki 2 iklim. Itu sangat luar biasa. Itu orang tinggi sekali semuanya ke sini. Makanya kita harus paham itu. Nah itu. Kenapa? Karena kalau menurut orang-orang Barat itu, kita ini termasuk geostationary, satelit orbit. Jadi dilewati betul. Wah, garis itu. Makanya kadang kalau kita melihat pulau peta itu kan lintang utara, selatannya berapa itu menjadi penting. Nah, kita itu selalu begitu. Makanya ada banyak hal-hal yang kita harus pahami tentang geografi kita. Nah, secara kesejarahan apa? Secara kesejarahan kita harus tahu. Kita ini dulu pernah, batas kita itu cukup besar loh. Ketika zaman Mojopahit. Zaman Sriwijaya itu bahkan sampai orang menyebutkan Myanmar itu juga wilayah kita. Itu yang harus kita sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu, dan sehingga kita harus tahu juga bagaimana cara melihat, karena kita tahu itu secara kesejaraan. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi geopolitik yang kita memiliki cara pandangnya itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu, NKRI itu kan begini. Paling gampang itu kan begini. Satu, misalnya kita harus tahu persis tentang ketika ngomong NKRI itu, kalau dalam YLCI itu satu. Apa? NKRI itu harga mati. Pancasila ini jaya. Jadi falsafahnya apa kita? Pancasila. Oleh karena itu, karena kita ini negaranya kepulauan, kita harus tahu persis bagaimana misalnya kita ini memiliki wawasan pembangunan yang bersifat nasional. Kehidupannya apa? Kehidupannya harus sosial, keadilan sosial. Di sana juga harus paham betul tentang bagaimana kita mempertahankan soal pertahanan dan keamanan. Kita ini berat loh, hidup di negara kita ini berat. Kenapa berat? Satu, kita harus tahu. Negara kita ini ada batasan-batasan yang di luar lautan, daratan, itu ada 3 negara, ada 4 negara. Malaysia, dengan Kalimantan. Brunei ini juga dengan kita ini. Ini yang satu daratan. Kalau Malaysia masih enak, dia pecah. Sama dengan Timur Leste yang baru ini. Makanya orang pas mereka itu punya catatan. Ini mudah sebenarnya. Kita ini punya. Kenapa kita punya catatan? Yang baru secara daratan kita juga berbatasan dengan Papua New Guinea. Nah, ini apa ya? Saya menyebutnya ini masuk ke skenario global. Masuk nanti di sesi kedua ya. Setelah ini saya akan buka pertanyaan karena ini sudah mau mendekati saya. Jadi kita harus tahu betul situasi kesejahteraan kita. Nah, ada catatan-catatan internasional. Kita beberapa kali kita ini ketipu. Bahasa saya ketipu dan kita salah. Kenapa? Ini soal cara pandang. Makanya yang terakhir statementnya Menko Polhukam itu banyak dihujat, tapi itu juga itu cara mempertahankan kita bagaimana negara kesatuan kita. Apa? Soal KKB itu yang akhirnya sebutannya
Jadi melabelkannya itu jelas. Sama ini nanti kasusnya kayak Inggris. Ketika pasca Perang Dunia Kedua mereka nanti masuk ke itu ya. Itu mereka itu semuanya konsolidasi di Eropa yang mau ngomong soal NATO, tapi Inggris belum selesai. Kenapa? Karena ada soal pertarungan dengan Irlandia. Kalau sampean pernah lihat nonton film yang bagus itu, Michael Collins itu bagus itu. Jadi bagaimana seorang mempertahankan soal, makanya enggak, itu apa? Pertarungannya banyak macam-macam. Salah satunya misalnya soal batas negara, termasuk soal agama. Inggris itu Anglikan, yang satunya Katolik, yang satunya lagi Kristen. Oh banyak itu, makanya ada Calvinisme itu juga cukup, tidak hanya spirit soal cara berkehidupan, tapi juga soal beragama. Misalnya soal munculnya Protestan itu kan Calvinisme. Nah, karena kita harus sadar, kita punya pengalaman. Misalnya yang sudah lepas itu pengalaman kita ini adalah yang terbaru itu kan Timor Leste. Timor Leste. Ada beberapa juga pulau kita. Pulau kita ini di Padan Likitan, gitu kan. Ini sudah mulai, mereka sudah mulai masuk Natuna. Kenapa? Karena mereka mencoba, ini negara kepulauan yang nanti akan digeser menjadi negara Polinesia. Apa? Negara kepulauan. Makanya bentuk negara ini bolak-balik dirusui. Tidak hanya pada soal fisik, tapi juga karena mereka tahu bahwa kemenangan mereka itu dari fisik ke arah apa istilahnya itu, negosiasi ya. Aceh itu hampir saja lepas. Anda bisa bayangkan Aceh itu yang mengkoordinir Aceh itu LSM, yang namanya perjanjian di Helsinki itu LSM. Ini kan negara ini kan kita kan kaget. Kenapa? Isu yang muncul memang soal sumber daya, tapi juga agama. Dan negara ini juga harus paham. Karena mereka betul agama, jadi jangan serta-merta misalnya kita nggak mau misalnya Aceh akhirnya menjadi NAS, negara Aceh, Darussalam. Ada 4 partai politik yang itu juga bisa ikut di kontestasi nasional. Itu apa? Ya ini karakter kita. NKRI itu harus tahu. Negara kita harus tahu. Arsipelago itu kan juga harus tahu. Jadi negara kepulauan itu kita paham. Lalu sebelum era ini ya, era pasca reformasi kalau orang menyebutnya itu, ketika zaman Orde Lama, kita sempat bersengketa dengan Malaysia. Secara fisik karena berbatasan itu, nah problem-problem ini kita harus tahu. Nah, makanya kenapa kebijakan kita ini nanti akan kita lihat, ini sudah mau masuk ke sesi kedua, yaitu ketika awal berdirinya negara dengan konsep misalnya bagaimana politik luar negerinya kita menjaga ini, makanya banyak perjalanan bangsa ini sampai misalnya nanti akan saya jelaskan ketika awal perang kemerdekaan kedua kita nggak bisa ngapa-ngapain, toleh itu karena kita menjadi negara jajahan, setelah itu kita menjadi negara merdeka, setelah itu kita memilih saja berteman itu juga susah. Soekarno awal-awal dia berteman dengan RRT. Orang menyebutnya RRT, nah itu kan sampai misalnya ada jaringan khusus dengan Rusia dulu. Makanya muncullah yang namanya gerakan 30 September itu. Kenapa? Ini soal pertemanan. Lalu tumbanglah yang namanya Orde Lama di Orde Baru. Iya, nak jadi. Anak kentung barang kok. Milih bertemannya juga berbeda. Orde Baru milih bertemannya dengan Amerika. Resikonya akhirnya konsep cara pemerintahannya juga agak berbeda. Makanya kami coba lihat ketika Orde Lama itu cara pandangnya berteman karena pilihan politik luar negerinya itu berbeda, secara otomatis kebijakan di dalamnya akan berbeda. Nanti akan terlihat misalnya ketika kita dikepung di skenario politik global itu kan kelihatan betul. Hari ini kita ini kayak apa, itu kan kita akan ketahuan betul. Nah, pada saat itu makanya ada konsep bahwasanya developmentalisme itu pembangunan punyanya Rousseau itu diilhami dari apa? Amerika yang masuk waktu itu juga. Ini fakta nggak bisa
bahwasanya Amerika juga punya intervensi dalam penurunan orde lama yang akhirnya dia investasi secara ekonomi, dia punya yang namanya konsesi dengan Freeport, ya kan, termasuk soal kebijakan ekonomi. Nanti akan terbuka di sesi kedua. Lalu proses panjang, Habibie itu adalah karena tekanannya begitu kuat, ya, akhirnya lepaslah yang namanya Timur Leste. Baru masuk di Gus Dur. Di Gus Dur ini, karena ini transisi, pertarungan globalnya kuat, pilihan-pilihannya Gus Dur waktu itu adalah dia membentuk fakta, karena memang waktu itu ada Shanghai Five, ada banyak fakta-fakta kuat itu, ada praktek London, itu kan, kumpulan, ada juga kita ini, ada istilah yang namanya Yukusa, United Kingdom, Australia, kita ini dalam segitiga yang dalam apa kepungan betul dalam politik global itu. Nah, ketika Gus Dur memilih berteman misalnya dengan Rusia, Cina, yang waktu beberapa lawatannya itu Kuba, akhirnya ya Amerika murang-muring lah, kalau istilah orang Surabaya, gantilah dia diturunkan atas nama konstitusinya. Wah, itu nggak jelas, Bulog Gate itu nggak ada, nggak menemukan Bulog Gate itu. Brunei Gate itu cuma sumbangan, yang itu nggak diterima, itu kan ya ada tapi tidak apa ya, bukan negara, bukan Gus Dur, gitu loh. Itu antar negara dan tidak ketemu sampai hari ini, putusan nggak ada. Tapi karena itu adalah kekuatan yang luar biasa, nah lalu masuklah di SBY. Setelah SBY ini proses, karena Megawati kan prosesnya juga pertemanannya kembali lagi. Setelah itu baru SBY. Kebijakannya juga, pilihannya juga di lokalnya, artinya di Indonesianya, politik luar negerinya itu juga mengalami pergeseran. Jokowi ini juga begitu. Wow, dua kekuatan besar itu masuk begitu saja, Amerika dan dunia, Eropa juga begitu, lalu muncullah yang namanya juga China. Itu dulu sesi pertama, monggo Mas Abel dipandu untuk mendiskusikan dulu, kira-kira 10 menit lah ya, 10 menit, saya mute dulu, saya tapi mendengarkan, saya akan ke sebelah sebentar, setelah itu kita balik lagi. Kita masuk nanti di sesi kedua, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan apa, saya akan mendengarkan, saya akan mencatat, setelah itu nanti akan saya memberikan gambaran di sesi selanjutnya. Monggo. Iya Pak, untuk sahabat-sahabat sekalian, apakah ada yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat terkait tentang apa yang telah disampaikan oleh pemateri? Silahkan, nanti saya catat. Adakah yang mau bertanya dari sahabat-sahabat sekalian? Atau mungkin ini cukup menarik di pembahasan geopolitik internasional. Ya mungkin untuk sahabat-sahabat dari ilmu politik maupun sosiologi mengiranya bahwasannya pembahasan ini langsung loncat ke apa ya, bisa dikatakan bahwa negara ini, negara itu. Tetapi dalam pembahasan awal ini dikembalikan lagi kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwasannya untuk melompat ke apa negara-negara yang lain atau hubungan internasional, hubungan antara negara satu dengan negara lain, bahwasannya kita harus memahami betul NKRI itu seperti apa, mulai dari geografinya, kebudayaan, politik, dan lain-lainnya. Mungkin itu pendapat dari saya, atau ada yang bertanya dari sahabat-sahabat sekalian, monggo silahkan.
Gimana ini kok belum ada tanggapan ini? Terbuai, ngantuk atau tidak menyenangkan? Ya mungkin saja itu Pak, mau berbuka jadi tenaganya habis untuk puasa. Tenaganya habis gimana? Monggo yang nanya. Biasanya yang Mas Haris ini sering bertanya Pak. Silahkan Mas Haris dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Mana ini? Ini rata-rata ya, anak HI apa anak FISIP ini? Rata-rata FISIP semua Pak. Dan Monggo, juga ada anak HI-nya. Untuk biasanya sahabat-sahabat HI ini cukup menyenangkan di geopolitik ini. Dan juga untuk sahabat-sahabat HI 20 kan juga ada matkulnya, atau mungkin bisa ditanyakan apa yang nggak paham dari ini, ataupun ada pendapat-pendapat lain bisa tanyakan. Ya, saya semester berapa ya? 2 tahun yang lalu suruh ngajar geopolitik di HI, tapi lebih banyak ke ilmu politik kan. Ya, mungkin bisa saya awali dengan pertanyaan saya dulu, Pak. Jadi, ada yang beranggapan bahwa politik luar negeri adalah kepanjangan dari politik dalam negeri. Dan Indonesia itu menggunakan sistem politik luar negerinya bebas aktif. Dengan sistem politik seperti itu, bisa kita lihat dalam kronologi sejarah Indonesia, arah pandangan politik luar negerinya berubah-ubah, mulai dari Orde Lama ke condong ke Timur atau Rusia, Uni Soviet, RRT, ataupun Vietnam, dan ketika Orde Baru condong ke Amerika, dan begitupun sampai sekarang. Mungkinkah Pak, ketika di era presiden sekarang ini, di periode yang kedua ini, apakah Indonesia bisa condong lagi ke Rusia yang notabene bekas Soviet, ataupun memilih negara-negara yang cukup tidak bisa dipandang oleh sahabat-sahabat yang mengkaji geopolitik, mungkin bisa berdekatan dengan Turki ataupun Italia, Prancis yang tidak disangka-sangka. Ya, mumpung sebelah masih belum, saya memberikan gambaran sedikit saja biar ini pemantik orang suka itu. Satu, sesi kedua ini akan kita ngomong soal politik global. Dasar dari, kalau kita mau ngomong soal skenario itu, kita harus paham dulu diri kita dulu. Satu, kita ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, kita sudah tahu NKRI. Yang kedua adalah hati-hati. Ada skenario orang akan menjadikan kita menjadi Polinesia, negara kepulauan. Negara kepulauan itu apa saja misalnya ya, dengan negara kepulauan, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Hawaii, Amerika kan itu, Fiji di atas kita, Samoa,
dan beberapa itu. Nah, ada pertanyaan yang kadang selalu kita mendengarkan dalam sebuah ketika itu ya, ketika saya masih mahasiswa, itu ada istilahnya misalnya, dan itu sudah muncul, yaitu ada istilah waktu itu Amerika dipimpin oleh Clinton, ada program istilahnya Clinton program 98, yaitu ada konsep skenario balkanisasi. Tahu ya balkanisasi? Negara-negara yang kayak Yugo, Ceko akhirnya pecah macam-macam itu. Mereka juga punya konsep itu. Lalu ketika perang dunia kedua itu usai itu banyak mengalami ini Eropa dan Amerika itu memang stabil, kecuali tadi yang saya ceritakan soal Inggris itu. Soal Inggris yang dia ngurusin soal Irlandia Utara itu, karena masih belum ada itu Gregor segala macam itu. Karena mereka tidak mau menjadi Commonwealth, negara koloninya Inggris. Dia tidak mau menjadi negara koloninya Inggris, sehingga mereka mengalami banyak problematika. Nah, negara-negara kelompok neokolonial, jadi waktu itu kan habis Perang Dunia Kedua semua bantu, ada NATO dan segala macam itu, perang kita ada, itu kan bagi-bagi lapak itu kan. Sebelumnya itu mereka ada Traktat London itu, mereka bagi-bagi lapak. Kalau mereka yang punya jajahan-jajahan kayak Belanda, Inggris, Amerika, Spanyol, Portugis itu, bagaimana mereka meminta negara-negaranya itu negara jajahannya kayak kita itu misalnya mereka membentuk kekuatan baik itu secara politik, pertahanan dan macam-macam. Itu terlihat waktu itu. Misalnya Inggris memimpin Commonwealth, terus ada yang namanya ANZU, ada First Power. Gimana? Halo, gimana? Ya, saya matikan sebentar. Itu tolong teman-teman suruh masuk ya. Masih belum bisa, Pak. Iya, kenapa ya? Mungkin harus pakai akun UIN. Iya, harus pakai akun UIN. Biar anak-anak betul sakit nih, Pak, akun UIN-nya. Coba, saya matikan dulu, nanti kita masuk lagi ya. Iya, Pak. Keluar semua dulu. Nah, ini maaf karena harus membaginya. Di sana itu banyak. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu dibagi mereka. Jadi akhirnya suruh bantu kita. Sempat di akhir itu kita itu ikut Jepang, dimobilisir, ada peta dan segala macam. Nah, setelah kalah, dimobilisirlah sama Inggris lewat yang namanya nikahnya. Nah, kita harus paham juga ketika Amerika itu jadi cara pandangnya geopolitiknya Inggris itu, dia ngotot untuk menguasai Hong Kong itu dalam rangka apa? Transportasi. Agar dia bisa menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana. Dan kehebatan Inggris ketika dia ngotot pegang Hong Kong itu kenapa? Karena di sana itu adalah bagian dari perairan dunia yang itu juga pelabuhan paling sibuk. Lalu Hong Kong sebelum Singapura, Hong Kong itu menjadi bandara paling sibuk di dunia. Makanya wajar ketika ada perjanjian Belanda dengan Cina untuk mengembalikan, sampai sekarang ngotot warganya di sana dikompori
Akhirnya bentrok terus, nggak selesai-selesai. Lalu kita harus tahu bahwasanya negara jagoan semua itu urusannya soal ekonomi. Sedikit fakta atau skenario global itu yang nggak jauh-jauh dari urusannya ekonomi. Ekonomi terutama yaitu sumber daya alam. Karena apa? Mereka membutuhkan betul untuk kelangsungan negaranya. Sama misalnya di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu yang misalnya Arab Spring itu kan urusannya adalah soal minyak. Makanya ada istilahnya World Island Heartland, jantung dunia itu ada di mana? Ya di negara-negara yang ada di sana, termasuk di Afrika Utara itu apa? Yang istilah orang menyebutnya itu di ya Arab Spring itu, musim semi di Arab. Istilahnya mereka tuh enak aja dianggap musim semi di Arab, padahal itu yang mereka mau mengganti kepemimpinan itu. Gitu. Nah, tadi seperti yang saya sebut di atas tadi soal apa? Jadi program 19 Clinton itu soal balkanisasi kayak Yugo, termasuk Jerman Timur itu dia kena. Setelah itu dia akhirnya, tapi karena dia kuat di Eropanya beda. Eko, Rumania, akhirnya beberapa termasuk sebelumnya ketika mereka memainkan peran di Rusia yang akhirnya pecah itu, Uni Soviet menjadi Rusia karena memang Glasnost itu Gorbachev itu akhirnya kecil-kecil negaranya itu kecil, sentuhannya macam-macam. Misalnya kayak negara-negara yang banyak didominasi sama Muslim, itu minta pisah gara-gara faktor apa? Agama. Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, itu Rusia. Jadi karakternya agak berbeda. Kalau tadi misalnya di Clinton itu dia pakai program itu memecah itu balkanisasi itu etnis, lebih banyak ke etnis. Sedikit-sedikit agama, tapi faktor utamanya adalah soal ekonomi. Berbeda dengan waktu ketika di Cina sama Rusia yang Cina itu kan juga direwui soal Taiwan, gitu kan? Soal Taiwan itu mereka dua negara itu Cina Rusia terus Amerika itu kan Amerika kalau modelnya kayak begitu. Ya, ekonomi kalau Cina enggak, soal ekspansi bagaimana dia mempengaruhi Barat. Kalau sekarang itu. Nah, untuk melawan konsolidasi negara-negara komunis itu Eropa itu agak menarik ini. Jadi ketika ini mulai dua kubu ya, kita sempat kan ketika zaman Soekarno kita bikin yang namanya non-blok. Karena waktu itu Perang Dunia Kedua itu luar biasa, menariknya itu luar biasa. Jadi negara-negara komunis yang tadi saya sebut itu, yang akhirnya digesek-gesek itu, isu-isu yang muncul itu ketika awal-awal 70 ke arah 80, itu adalah soal demokrasi, intoleran, anti demokrasi. Sama ketika Orde Baru itu yang muncul ke kita itu adalah soal HAM. Sekarang masih pakai HAM, negara-negara itu memakai itu. Terus ada muncul juga soal pluralisme. Ini isu-isunya itu. Nah, di sisi ini kita harus paham bagaimana misalnya soal pola permainan mereka. Skenario global itu. Skenario global itu selalu cara mainnya adalah istilahnya itu adalah proxy war. Jadi apa ya? Negara-negara yang ikut dalam gengnya misalnya ini, high five misalnya ada kelompok misalnya Rusia, China,
Rusia, Cina ya, Rusia, Cina yang besar, terus sama kecil-kecil kayak Iran, terus kan terus Syria dan segala macam, dan ada Eropa, ada Amerika itu, yang suruh tarung ini pasti anak buahnya. Sudah Syria, Iran, enggak yang gede-gede ini enggak, gede-gede ini pola tarungnya enggak kayak begitu, pola tarungnya itu lebih ke ekonomi. Ingat ya, enggak ada istilahnya apa-apa. Tidak ada makan siang gratis, ya ada istilah itu kan, nggak ada. Jadi ketika mereka membantu, misalnya di kita itu dulu LSM saya sempat itu dapat banyak program itu, nggak ada istilah dikasih bantuan itu gratis, semuanya itu berbahaya, semuanya itu berbahaya. Dan yang dimunculkan pasti tokoh-tokoh aktivis kayak LSM, aktivis perempuan, terus tokoh-tokoh agama. Kasus di Filipina itu tokoh agama, Kardinal Sin ketika menumbangkan Marcos. Di kita juga begitu, banyak tokoh-tokoh agama. Sekarang Myanmar tokoh agama yang dimunculkan. Siapa itu? Pemuka-pemuka agama Buddha. Itu kelihatan banget. Pola mainnya itu gitu. Ingat, karena tadi yang sebut bahwanya di proxy war, cecunguk, saya itu menyebutnya negara cecunguk itu, kalau ditarungkan, kita pernah ditarungkan itu. Yang paling kelihatan sekarang itu kan di Syria, terus di Yaman. Mereka saling bantu, peralatan dibantu, teknologi bantu, bahkan sampai segala macam dibantu. Modus-modus yang dia pakai macam-macam. Beasiswa, dana program kerja, utang itu kita kena. Zaman Soeharto kita kena utang. Ada ketika Soeharto mau diturunkan itu, IMF itu dia pakai yang namanya level of intent itu. LC itu. Yang gambarnya lagi terkait begini, orang sudah turun begini. Nah, modelnya kita juga begitu. Ketika tahun kayak begini, krisis kayak misalnya kita ini COVID ini. Mereka pinter apa? Ngutangin. Akhirnya kita, negara kita karena pembiayaannya banyak, bikin yang namanya surat utang, surat berharga menjual dan segala macam itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga kita harus waspada terhadap skenario besar. Nah, di negara kita, skenario mereka bagaimana memecah kita ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Mereka paham betul. Negara kita ini adalah negara kesatuan. Negara kesatuan, oleh karena itu kita negara kesatuan, mereka bagaimana memporak-porandakan ini. Isu-isu yang dimunculkan adalah bagaimana isu-isu itu terkait nggak jauh beda lah. Kalau misalnya kita ini soal etnis, terakhir kita ini kan diadu antara agama. Kita harus paham betul. Kita diadu betul soal negara, soal agama ya. Nah, kita ini nggak jauh beda. Cina itu sekarang itu lagi ditik-tik lah caranya. Digoda soal Tibet, soal Hong Kong, Xinjiang. Wah, itu goda. Soal agama itu. Terus India ini sama, India ditempurin antara Pakistan sama India. Karena apa? India ini termasuk fakta yang tadi saya sebut. Ada India, Cina, Rusia itu kan gitu. Dipecah. India apa? Yang terakhir ini Kashmir. Kashmir ini bentrokan antara Pakistan sama India. Saya pernah ke Kashmir, saya ke India 2 kali, ke Kashmir ke sana. Ya, bayangkan saya masuk itu, setiap 200 meter itu ada polisi penjagaan India. Ketika saya di sana, saya tanya warga sana, dia ingin menjadi negara sendiri. Sudan, sekarang Sudan akhirnya pecah menjadi Sudan Selatan. Itu soal agama juga. Sekarang kan belum kelar ya Syria. Nah, itu sama kasusnya. Yang paling parah terlihat itu yang sampai sekarang belum selesai itu adalah karena besar, karena ini kasus di Irak itu yang nggak kepulih-pulih. Irak itu dibenturkan betul soal bagaimana misalnya Irak dan Iran itu ya hampir sama ya, yaitu mereka akan membentuk negara Polinesia yang
negara baru, yaitu karena di sana banyak suku Kurdi, dimunculkan suku Kurdi. Tuh, jadi hati-hati, isu-isu kayak begitu itu sering muncul. Nah, kalau di wilayah-wilayah yang misalnya kayak kita, Iran, gitu kan, itu pasti bagaimana kita akan dirusui. Settingnya apa? Setting kalau misalnya skenario mereka itu terhadap kita, settingnya adalah soal kita harus tahu soal-soal agama ya, enggak tidak jauh beda seperti itu. Oke, sesi ini saya dulu. Saya ingin ada banyak pertanyaan lah, silakan lah. Ini biar apa? Ini ada beberapa pertanyaan, monggo Mas Abil untuk di agenda itu yang di chat itu ada beberapa, silakan ditanyakan, nanti saya akan masuk lagi karena saya akan mau ke 11 sebentar ya. Monggo silakan. Iya Pak, Niki ada pertanyaan dari Mas Jarwo. Pertanyaan seperti ini, mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE, kenapa Indonesia selaku pemilik sah Pulau Natuna dan jalur-jalur perdagangan kapal tongkang yang selalu melewati Selat Malaka tidak dapat membuat keputusan yang dimana menarik pajak untuk tiap kapal dari negara lain sebagai income negara Indonesia? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Mungkin bisa saya simpulkan, Indonesia ini kan memiliki pulau terluarnya yakni Natuna Utara, dan itu jelas dilewati oleh kapal-kapal yang riwa-riwi ke Cina, Jepang maupun ke negara-negara di Timur Jauh melalui Selat Malaka, dan pastinya melewati Natuna Utara itu. Nah, kenapa kok Indonesia ini nggak memanfaatkan itu sebagai income atau sebagai pemasukan ataupun pajak jalan lah, seperti Singapura yang memanfaatkan pajak jalannya untuk pemasukan negaranya. Seperti itu, Pak. Dan mungkin ada pertanyaan lain selain dari Mas Jarwo, atau ini juga ada pertanyaan lagi. Cukup menarik pertanyaannya, ada kaitannya dengan Arab Spring dari pertanyaannya Mas Haris ini. Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan minyak, mineral, dan gas. Apakah tragedi Arab Spring itu memiliki dampak kepada Indonesia? Jadi Arab Spring itu dimulai tahun 2011 kalau nggak salah, akhir 2011, masuk ke masuk ke awal 2012, dimulai dari Tunisia, dan menurut buku yang saya baca itu baru mereda sekarang. Mulai dari Tunisia sampai merembet ke Aljazair, Mesir, Syria. Nah, itu sebagai muantar dari Arab Spring yang mungkin sahabat-sahabat lain nggak tahu. Oke Pak, pertanyaan yang pertama ini terkait dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berada di Kepulauan Natuna. Jadi zona ekonomi eksklusif Indonesia, kenapa Indonesia selaku pemilik sah Pulau Natuna dan jalur-jalur perdagangan kapal tongkang yang selalu melewati Selat Malaka tidak dapat membuat keputusan yang dimana menarik pajak untuk tiap kapal dari negara lain sebagai pemasukan negara Indonesia? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau soal ZEE, zona ekonomi eksklusif, itu bisa. Jadi makanya begini, ada kenapa kebijakan KKP, Kementerian Perikanan dan Kelautan itu membuat yang namanya kebijakan operasi terkait kapal-kapal asing. Nah, ini terkait apa? Ini soal terkait pajak, karena ketika kapal asing tidak masuk sini nggak izin, dia mengambil, dia kena.
Yang kedua, setiap kapal yang melewati wilayah kita, makanya Sulawesi itu begitu luar biasa, apa Sumatera begitu luar biasa, Malaka itu, Selat Malaka itu, dulu kita ngotot dengan Singapura itu karena apa? Setiap melewati harus bayar. Itu yang harus kita pahami. Tuh. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kita harus paham betul soal bagaimana kewilayahan kita. Makanya di awal saya menjelaskan soal bagaimana misalnya kita sadar betul soal negara kepulauan itu. Terkait apa? Terkait itu tadi sumber daya itu. Kalau misalnya mereka masuk pada zona kita, harus dikenai aturan pajak. Termasuk soal bagaimana masuk masuk ininya, masuk melewati, masuk mengambil, itu ada kerjasama sama dengan ketika pengiriman barang itu kan kena pajak. Ada PPN, ada PPN ya, ada penambahan nilai, ada pajak mewah, ada pajak macam-macam jenis-jenis pajak itu. Nah, jadi kalau misalnya kalau itu Natuna itu secara politik, secara ke negara itu milik kita, ya nggak bisa, itu tetap kena. Secara paling gampangnya adalah misalnya ketika mereka di sana, apakah mereka misalnya warga sana bayar PBB atau tidak? Itu masuknya ada di mana? Di kabupaten atau kota. Terus yang kedua, lihat aja sepeda motornya platnya apa. Jadi gampang. Kalau sepeda motornya itu masih plat kita, dia tetap bayar pajak lah. Kayak sampai bayar pajak plat L, plat apa-apa, itu kan bayar pajak setiap tahun. Kecuali kalau di sana sepeda motornya platnya orang luar. Nah, itu harus dilihat. Jadi ada banyak kalau misalnya soal pajak dan distribusi daerah, Pak Temen baca yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan distribusi 28 tahun 2018 maaf tentang pajak dan distribusi daerah. Di situ jelas apa saja yang bagi kalau misalnya desanya itu misalnya dia ada tautan kapal, nah lalu pertanyaan yang kedua soal Arab Spring. Arab Spring ini jelas, yaitu misalnya dampaknya apa sih ini? Ini dampaknya, coba sampai lihat. Yang paling gampang sekarang. Saya mau tanya, sampai sekarang itu sudah mulai digeser-geser loh. Bayar ya. Dulu itu sampai masih apa istilahnya menangi nggak? Ketika kita itu masak masih pakai minyak tanah. Pakai nggak? Masih, Pak. Pernah merasakan itu nggak? Pernah. Sekarang apakah sampai pakai minyak tanah? LPG. Lalu karena LPG panas bumi ya, terus ada hal yang menarik lagi. Sekarang akan digeser karena ini semakin ini kita punya banyak magnesium. Kita nanti akan digeser ada program dari LPG ke baterai. Ampun nggak zaman masa pakai baterai habis ini zaman pakai listrik. Ini geser loh. Ingat hati-hati. Jadi ketika kita ini juga masih impor minyak. Jadi ketika Arab Spring kayak begitu, mau mengerikan. Pasokan kita ini, bahan baku kita ini minyak, ya mumet loh. Sekarang sampai nggak pakai sepeda motor, itu memang dari kita. Kita itu pengolahannya itu masih belum clear. Masih hanya beberapa persen saja. Rata-rata itu masih dikelola lagi di luar. Kita dari mentah, minyak kita, akhirnya apa? Kita impornya yang matang-matang itu. Sekarang aja sampai nggak terasa, mungkin ya Mas, nggak terasa kalau dulu mau naik BBM antrinya itu panjang, sekarang nggak naik turun sampai itu biasa. Kalian pernah nggak merasakan antri? Nggak pernah. Sekarang itu paling ya lah waktunya paling sekarang sampai beli pertalite yang PKR, yang subsidi itu loh, sepeda motor itu loh, sama plat kuning itu. Tapi kalau pertalite biasa, mobil dan segala macam, itu harus pakai, harganya udah beda. Dan itu naik, itu sekarang nggak bingung. Seenaknya aja dinaikkan. Ngikut pasar.
Ini kenapa ini dari dampak adalah reformasi ketika mengamandemen Undang-Undang Dasar. Kebijakannya apa? Secara aturan kita sudah kenal. Jadi jangan dikira Arab itu enggak ada. Ada sampai sekarang kita aja masih dibentur-benturan. Apa isunya Arab? Isunya apa? Islam. Antar Islam digesekkan. Yang terbaru apa? Yang terbaru FPI. Sebelumnya apa? HTI. Kita dibenturkan. Celakanya mereka itu begini, urusannya mereka juga bermain juga. Makanya kenapa NU itu ngotot, NKRI itu ada mas. Ini soal kesadaran skenario global, kesadaran geopolitik internasional NU. NU itu tidak main-main, kesadarannya adalah levelnya itu internasional. Jadi jangan dikira ketika misalnya, ini yang kadang gini nggak paham, ketika misalnya ada konflik ya, di NU geger sama si A, di mana di Sampang sama di Jember di beberapa tempat. Di level bawahnya benturan, tapi atas karena kita diadu dengan Iran, kita ngomongnya oh ya itu begini. Ini soal politik internasional harus ngomong kayak begini. Jadi jangan digebyau ya ketika pemimpin kita misalnya ngomong itu jangan sampai begini. Ini soal politik. Sama ketika Jokowi ngomong wah ini enggak ada itu negara. Tapi faktanya ada beberapa. Kenapa itu politik dia? Bagaimana misalnya Cina tidak marah dengan kita, Amerika tidak marah dengan kita, di publik harus ngomong kayak begini. Di bawah kadang juga berbeda, tapi karena sekarang ini adalah dunianya sudah apa ini 4.0, 45.0 sudah secara sosial itu, wah, akhirnya omongan itu ini kadang nggak paham. Yang ada di Jakarta ngomong begini, kita kayak begini, biasanya kita menghujat. Itu. Silakan diskusikan. Saya tak tertarik, Pak. Nah, gimana Mas Jarwo dan Mas Haris mungkin ada tambahan-tambahan pendapat terkait pertanyaannya sampean, atau mungkin sahabat-sahabat yang lain yang mau bertanya ataupun berpendapat, silahkan juga. Saya memberikan pendapat ya. Saya soal Indonesia yang masih mengimpor minyak matang tadi, saya itu setuju dengan hal tersebut. Karena memang faktanya Indonesia masih belum mampu untuk mengelola minyak yang mereka miliki sendiri. Salah satu contohnya itu, kalau tidak salah ada kilang minyak di Cepu itu, menurut informasinya, bikin pipa itu sampai ke pulau seberang, dialirkan ke pulau seberang, agar pihak dari Singapura ini bisa mengolah minyak mentah yang dimiliki oleh Indonesia, lalu dibeli kembali oleh Indonesia. Saya setuju soal kekurangan Indonesia soal pengolahan minyak tersebut. Dan seharusnya itu menjadi evaluasi di mana kita seharusnya memiliki potensi akan tetapi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih, Pak Moderator. Cukup keren ya tambahan pendapat dari Mas Haris. Bahwasannya Indonesia itu memiliki sumber daya yang sangat melimpah, wabil khusus minyak dan gas alam. Tetapi ketidakmampuan SDM Indonesia dalam mengelola itu. Nah, saya bisa berpendapat dari sini terkait dengan seingat saya ini teori tentang neo-Marxisme, di mana negara periferi, negara semi periferi, dan negara induk. Dan bisa dikatakan dalam teori itu Indonesia ini sedang berada di bisa disebut sebagai negara semi periferi. Maksudnya apa? Negara periferi itu negara yang memiliki sumber daya, namun itu hanya menjual dan tidak mengelola, menjual ke negara induk. Dan negara semi periferi itu
negara yang memiliki sumber daya dan bisa mengelola, dan pengelolaannya itu di negara itu, dan yang mengelola orang negara itu. Sementara negara itu, negara induk, dia mengambil sumber daya dari periferi atau semi periferi, dan itu dikelola lagi dan dibeli dengan harga murah dan dijadikan sebuah barang dan dijual lagi kepada negara-negara lain dengan harga yang lebih mahal. Karena Indonesia bisa dikatakan kekurangan SDM, Indonesia mungkin bisa mengelola, tapi pengelolaannya tidak sesempurna negara induk atau negara yang bisa mengelola dengan bisa dikatakanlah seperti Amerika bisa mengelola minyak dengan sebegitu luar biasanya. Terus dengan pekerja-pekerja yang berasal dari Indonesia sendiri itu bisa dikatakanlah Indonesia ini termasuk negara semi periferi. Nah, seperti itu menurut pendapat saya terkait pendapat dari Mas Haris tadi. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat lain atau pendapat lah. Cukup menarik sih pembahasan di sini ada, yakni skenario politik global, di mana para global itu ingin memecah belah Indonesia. Ya, contohnya yang pernah terjadi yakni Yugoslavia yang pernah menjadi satu negara di bawah kepemimpinan orang sangar yakni Joseph Broz Tito. Dan di era akhir dari Perang Dingin, Yugoslavia pecah menjadi negara-negara kecil. Apakah mungkin Indonesia akan seperti Yugoslavia? Atau Indonesia tetap utuh seperti yang bisa dikatakan dalam NKRI, Negara Kesatuan tetap menjadi kesatuan, sampai kiamat pun tetap menjadi negara kesatuan. Cukup menarik sih, di mana pola-pola permainan global itu selalu menggunakan mainnya itu proxy war. Dia tidak menggunakan tangannya, tapi dengan tangan orang lain. Barat peribahasa itu lempar batu sembunyi tangan. Bisa dikatakanlah awalnya proxy war itu seperti perang Korea, pecah Korea, dan itu dasarnya perang ideologi. Siapa yang berperang? Korea Selatan dan Korea Utara. Dan yang menginisiasi itu adalah RRT, juga Uni Soviet. Tapi mengapa kok mereka nggak membantu langsung secara pasukan? Karena ketakutan Uni Soviet akan bertemu langsung dengan Amerika. Pada saat itu Amerika sudah turun dengan mengirimkan pasukannya. Juga PBB waktu itu. Banyak negara-negara PBB di Perang Korea. Itu awal dari proxy war. Dan berkembang lagi di era modern ini, proxy war bukan hanya perang antara militer ketemu militer, tetapi seperti perang kebudayaan, perang ekonomi. Yang lebih sering ini perang ekonomi. Bisa dikatakan Cina dengan menggunakan pinjaman lunaknya, dan sekarang yang saya baca berita beberapa bulan lalu itu berhasil menguasai aset-aset vital di Bangladesh karena Bangladesh nggak mampu untuk membayar utangnya. Ya, seperti itu sih mainnya globalis. Mungkin permainan global seperti Amerika itu seperti apa modelnya? Atau seperti bisa dikatakan dengan Irak waktu Saddam Hussein memainkan isu bahwa Saddam Hussein memiliki senjata biologis. Dan Amerika pada zaman George Bush itu ingin menguasai minyak di sana, maka dinamakan
OIL singkatan, Operation Iraq Liberation. Namun ada kontroversi di sana, diganti lagi Operation Iraqi Freedom. Dan ini ada pembahasan cukup menarik, Pak Abdul, terkait KKB di Papua ini mungkin menjadi salah satu potensi untuk memecah belah NKRI. Nah, itu bagaimana pandangannya? Dan juga terkait tentang pelabelan, penstigmaan KKB di Papua ini sebagai teroris. Dan itu menurut apa yang saya baca itu dicekal oleh aktivis-aktivis tentang pelabelan KKB Papua sebagai teroris. Ya, kalau soal KKB itu kan jelas. Ini kan soal pilihan pesan yang harus disampaikan. Ya nggak bisa, itu selalu karena pola main mereka sama, polanya itu sama dengan Aceh. Jadi modelnya adalah melakukan penggalangan di dunia luar, di samping negara-negara yang memainkan di PBB. Nah, kalau kita misalnya KKB itu kelompok bersenjata, mereka enak, nembakin, mereka tidak, mereka labelnya itu enggak. Kalau misalnya itu usulan itu masuk di teroris nanti, mereka akan dicap teroris, dan kalau teroris dia pakai undang-undang teroris, dia bikin Pak. Kalau nggak gini, wah akhirnya kena loh. Bayangin aja sekarang itu dihabisin. Makanya mereka juga ngancam. Mereka ngancam orang yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya KKB, kita nggak bisa menjaga warga kita. Tentara nggak bisa masuk. Kalau KKB, itu yang turun polisi. Kalau teroris, apalagi itu misalnya sudah teroris dan macam-macam, itu yang turun dua. Polisi juga, tentara juga, ya kenapa? Menjaga kesatuan. Karena apa? Nanti istilahnya teroris internasional. Karena mereka sudah memakai jaringan-jaringan internasional itu. Ya ini soal pilihan, terserah negara mau ngomong apa kita juga nggak tahu ya, karena ini ya tergantung mereka, negara. Jadi itu mungkin. Ada yang lain? Silakan. Oke, saya coba sedikit saya lanjutkan. Ada beberapa ya. Jadi perang tadi yang saya sebut itu kan di negara boneka, jadi mereka nggak mungkin berperang itu di langsungnya itu. Jadi dia pasti akan bermain di ini di proxy war istilah saya tadi itu. Nah, saat ini coba misalnya gini, ada istilah yang sering muncul itu ketika Amerika ngomong itu pakai ya istilahnya adalah welcome to Hollywood. Nah, settingan mereka banyak. Satu mulai men-setting media, medianya di setting. Bagaimana misalnya kita ini mulai TV itu gayanya hidup pedofil, pornografi luar biasa. Akses internet anak saya aja kena game online, apalagi kena COVID ini. Pakai gomongan, lama-lama beli voucher. Udah, kalau kita nggak bisa ngontrol, uang kita dicuri. Sampai juga begitu pasti beli voucher. Medsos, walau urusan medsos itu nggak ada istilah ruang publik sama ruang privat. Yang muncul sekarang itu banyak, karena coba lihat TV itu yang ditampilkan itu adalah negara-negara tentang heroin. Ini kita harus tahu contoh-contoh itu. Jadi coba lihat aktor-aktornya. Yang kedua film-filmnya itu. Oke, coba didiskusikan dulu soal itu. Monggo. Tuh, nggak dengar ya suaranya ya? Dengar, Pak. Dengar. Oke, Dengar, Pak. Mungkin tadi Mas Jarwo ada pertanyaan, bisa diutarakan pertanyaannya, dan juga ada pertanyaan lagi dari Mas Haris. Jadi pertanyaannya, silakan Mas Jarwo, apakah mau bertanya?
atau mengutarakan pendapat? Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan dari Mas Haris. Bertanya lagi, apakah strategi globalis ini juga sudah mencapai tatanan mempengaruhi sumber daya manusia dari satu negara? Ini satu atau suatu? Sepertinya satu ya. Jadi dengan istilah globalis ini mungkin Mas Haris ini sering nonton videonya Mardigu. Globalis. Oh, ya, berarti sesuatu, benar. Apakah strategi globalis ini juga sudah mencapai tatanan mempengaruhi sumber daya manusia dari suatu negara? Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan bagus dari Mas Haris. Izin bicara moderator ya. Siap-siap. Silakan, Mas. Kenapa saya bertanya soal hal tersebut? Karena saya menemukan satu contoh kecil ini dampak dari pengaruh ekonomi globalis ini terhadap dari gerakan ekonomi para globalis ini terhadap sumber daya manusia. Yang pertama, contoh yang saya dapat itu ketika perusahaan rokok, maaf untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat, perusahaan rokok Sampurna yang dahulu itu sering memberikan beasiswa terhadap para mahasiswa atau terhadap para siswa-siswa SMA atau yang lain yang berprestasi dengan beasiswa tersebut, sehingga para pelajar atau mahasiswa ini bisa mencapai tujuan atau strata atau cita-cita yang atau kehidupan yang lebih baik lagi lah istilahnya. Lalu ketika perusahaan dari rokok Sampurna ini sudah dibeli oleh perusahaan luar, yaitu perusahaan rokok juga, yaitu Philip Morris, pemilik rokok Marlboro, kalau sahabat-sahabat tahu, itu semua beasiswa yang ada di Indonesia itu stop dan hilang. Kan itu menjadi sebuah istilahnya sebuah polemik lah, yang mungkin ada dari beberapa mahasiswa atau teman-teman yang masih mendapatkan beasiswa bisa terganggu beasiswanya, atau memang yang sudah mengincar beasiswa tersebut akhirnya jadi tidak bisa menerima beasiswa tersebut. Gitu. Akhirnya bisa berpengaruh terhadap sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap kualitas SPM dari masyarakat Indonesia sendiri. Itu salah satu contoh kecilnya. Mungkin nanti bisa ditanggapi bersama-sama sama sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris terkait pendapatnya cukup keren dengan membawa contoh beasiswa Sampurna yang berhenti karena Sampurna sendiri telah dibeli oleh perusahaan asing. Mungkin ada pendapat dari Bapak Abdul Kudus Salam terkait hal ini. Halo, gimana Mas? Gimana Mas? Jadi dengan pertanyaan yang apakah strategi globalis ini sudah mencapai tatanan mempengaruhi sumber daya manusia di suatu negara, dan ditambahi lagi oleh penanya bahwasanya diberikan sebuah contoh yang dahulu itu memberikan beasiswa kepada siswa ataupun mahasiswa yang berprestasi, dan sekarang beasiswa itu terhenti karena perusahaan rokok Sampurna itu telah dibeli oleh perusahaan asing. Dan dari pendapat itu bahwa penanya ini memandang bahwa sedikit kecilnya
cara perusahaan asing itu membeli Sampurna itu merupakan pelemahan kualitas sumber daya manusia. Seperti itu, Pak. Ya, begini. Kalau ingin melihat itu gampang. Jadi ini adalah bagaimana strateginya. Satu, kita memulai dari aturan-aturan. Jadi paling gampang gini, kita itu sejak reformasi, pasca reformasi itu ada problem-problem pergeseran amandemen Undang-Undang 45 yang ini banyak merusak tatanan dan mengkhianati manusia. Contoh misalnya, bentuknya ini, bentuk NKRI itu Undang-Undang 45 itu adalah soal kerakyatan dan keadilan sosial. Tentunya negara NKRI. Tapi mereka akan bagaimana merubah. Tentunya itu adalah antri negara Pancasila. Ideologinya ideologi asing. Sekarang ini kita pakai, mohon maaf, kita ini bentuk negara kita ini kalau sudah dari Undang-Undang Amandemen sampai 2004-2002 itu adalah bentuknya itu adalah sudah negara federal dan liberal diskriminasi. Ini satunya. Bentar dulu ya, mohon maaf ini. Mohon maaf, Bapak, karena mengingat waktu sudah hampir selesai, mungkin bisa diakhiri sesi diskusi kali ini. Namun sebelum itu kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang hadir. Oke, terima kasih. Terakhir ya ini ya. Jadi ada hal yang penting. Satu, soal federasi itu adalah hilangnya lokus keagamaan. Otonomi daerah luar biasa, desentralisasi. Diskriminasi soal kewilayahan. Ini yang harus kita paham. Kita soal imperialisme itu memisahkan rakyat dengan negaranya. Ekonomi itu menjadi sesuatu ikut pasar. Politiknya itu liberal betul kita ini. Struktur kita saja misalnya, saya menceritakan soal struktur perwakilannya itu, parlemennya itu bikameral loh, ada DPR ada DPD. Ini persis dengan negara ini, negara federal. Nah oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan satu, jangan lupa kita ini model kayak kalau misalnya agak keras. Itu model kayak Rusia itu dibulak-balik Putin, Yeltsin, Yeltsin itu apa? Karena mereka mau menata betul. Oke, itu aja dulu ya. Mohon maaf ini karena terpecah ini dan waktunya sudah jam 5. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, mungkin ada closing statement atau apa dari sesi diskusi kali ini dari Bapak? Ya, satu yang terpenting adalah ketika kita membaca soal skenario politik global, harus ada kesadaran soal begini. Satu, jangan semua dianggap ini konspirasi. Lihatnya berdasarkan data dan fakta. Jadi kalau ada fakta, kita harus waspada. Yang kedua adalah bahwasanya kita gini, kalau kita sering baca buku, Amerika itu selalu basis skenario-nya itu dimulai dari buku. Jadi berdasarkan riset dia itu, tapi bentuknya dikeluarkan buku. Dulu masih ada Megatrend 2000. Setelah itu ada Samuel Huntington bikin Class Civilization, pertarungan agama. Dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Jadi skenario global itu tidak lain dan tidak bukan akan bagaimana juga mempengaruhi kebijakan di level negara. Negara misalnya Indonesia. Oleh karena itu cara menguatkannya adalah satu, membuat fakta-fakta, membuat kontak-kontak dengan area-area sekitar. Jadi pas ketika kita menjadi
koordinator di ASEAN. Secara kawasan kita harus, kenapa? Kita harus ngomong dengan kita. Kita nggak bisa ngomong marah dengan yang namanya Brunei. Kita nggak bisa marah-marah dengan yang namanya Timur Leste. Dengan Malaysia, kita satu rumput. Ngomong baik-baik apa yang bisa. Untuk apa? Untuk melawan. Untuk melawan. Soal pertarungan kita dengan mereka, ayo kita setarkan secara regional. Yang ketiga adalah bagaimana diri kita membentengi. Diri kita membentengi. Siapa itu? Ya basisnya misalnya PNI, harus PNI membentengi. Kajian-kajiannya juga tidak hanya kajian soal sosial, tapi juga soal bagaimana kita membaca skenario politik global itu. Sampai hari ini pertarungan misalnya Yukusa dengan misalnya Shanghai Fast itu terlihat betul. Dari mana? Dari misalnya kita ini benar-benar diserbu yang namanya HP. Dari semua produk baju kita itu hampir semuanya Cina. Saya itu sudah dikeliling ke 8 negara bagian Amerika. Itu Cina itu luar biasa di sana. Nah, pertarungan itu tidak hanya soal, jadi ada pergeseran tidak soal fisik, tapi juga sekarang sudah soal ekonomi. Pasar. Jadi bentengi diri kita, yakinlah dengan kita bahwa kita ini harus yakin dengan negara kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana kita membentengi dengan akidah yang selama ini kita miliki. Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Biar kita paham bahwa kita ini juga memiliki wawasan internasional. Itu mungkin statement terakhir. Jadi jangan lupa kembalilah kepada basic kita. Siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Kembalilah kita kepada PNI yang memiliki apa? Madhab fikirnya itu Ahlussunnah jelas, dan termasuk juga harokahnya juga. Ahlul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak. Terima kasih Bapak pemateri Abdul Qudus Salam. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi inti dari materi kali ini, yakni sebelum kita melompat ke internasional, tatanan internasional, kita harus pahami betul negara kita, pahami negara kita, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk memahami skenario global, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli strategi dari Cina kuno, yakni Sun Tzu, sebelum kau melawan musuhmu, maka kenalilah. Jadi itu saja simpulan dari saya. Jika ada salah kata dari moderator, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar. Iya, Pak. Buka rek. Izin ya.